Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan manajemen people. Kami kelompok 5 beranggotakan 1. Malika Swateni Anbi, nomor NIM 21522127. Yang kedua ada Akil Tushifa Wilis Nurfatin, nomor NIM 21522140. Yang ketiga ada Shandi Maulana Pahlavi 21522141. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen people. Manajemen people adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur, dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Kemampuan manajemen people yang baik dari seorang manajer akan membuat karyawan lebih nyaman dan loyal dalam bekerja. Mereka akan mendapatkan motivasi yang positif dan juga penanganan yang baik terhadap berbagai masalah di dalam pekerjaan, jika berada di tangan manajer yang memiliki kemampuan people management yang mumpuni. Tujuan manajemen people. Yang pertama, yaitu menangani konflik antar pekerja. Konflik merupakan hal yang sangat wajar dalam dunia pekerjaan. Gesekan antar karyawan akan dapat diredam dan para pekerja dapat bekerja lebih optimal apabila sang manajer atau pemimpin dapat mengorganisasi sumber daya manusia, lot pekerjaan, serta timeline yang jelas untuk setiap pekerjaan dengan proporsional. Yang kedua, yaitu memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan terjadinya turnover pekerja, dari yang melakukan resign, pindah divisi sampai dengan kenaikan jabatan, training merupakan hal yang akan terus terjadi dalam perusahaan yang berkembang. Maka dari itu, manajemen people di bidang training diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang baik. Manajemen people yang diorganisasikan secara baik akan berdampak pada optimalnya waktu dan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap pekerja mengetahui deadline setiap pekerjaan sehingga dapat mengelola pekerjaannya masing-masing melalui skala prioritas. Ada baiknya juga seorang manajer tidak melakukan micromanage semua hal yang dilakukan individu. Yang keempat, yaitu membangun budaya perusahaan. Sebagai seorang pemimpin, apapun yang kamu lakukan akan dilihat dan diperhatikan oleh semua pekerjamu. Seperti caramu memimpin rapat, caramu menangani konflik, sampai berdiskusi, semuanya akan menjadi contoh dan pada akhirnya menjadi budaya pada pekerja yang berujung menjadi budaya perusahaan. Cara meningkatkan manajemen people. Beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan manajemen people antara lain: yang pertama, fokuslah pada satu keterampilan dahulu. Ada banyak keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen people. Namun, semua ini tentu tidak bisa dikuasai sekaligus. Fokuslah pada satu keterampilan dulu, sehingga bisa mempelajari dan menguasainya secara maksimal. Jika sudah benar-benar dikuasai dengan baik, maka bisa memulai keterampilan lainnya. Cara yang kedua yaitu belajar dari mentor yang ahli. Jika merasa membutuhkan bantuan, maka cobalah untuk mencari seseorang yang benar-benar ahli di bidang ini. Saat belajar dari mentor yang tepat, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, termasuk mengasah kemampuan secara lebih maksimal. Kemudian cara yang ketiga yaitu jangan malu untuk meminta saran dari manajer lain. Dalam proses belajar, saran ataupun nasihat akan sangat berguna. Bisa mendapatkan kedua hal ini dari manajer lainnya di perusahaan, terutama mereka yang sudah berpengalaman. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang seperti ini. Penerapan manajemen people. Di dalam penerapan manajemen people, dibutuhkan beberapa soft skill yang berbeda, antara lain, yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi selalu menjadi hal yang penting di dalam sebuah hubungan kerja, baik itu antara atasan dengan bawahan maupun pekerja dengan jabatan yang setara. Komunikasi ini juga menjadi bagian penting dari people management, sebab manajer akan bertanggung jawab untuk mengatur kinerja banyak pekerja di bawahnya, sehingga dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik sejak awal. Yang kedua ada active listening.
Bukan hanya memberikan arahan dan berbagai informasi penting lainnya, seorang manajer juga harus terbiasa mendengar. Para karyawan akan memiliki banyak kendala dalam bekerja, termasuk berbagai cerita maupun hal lainnya yang mereka ingin sampaikan. Yang ketiga, ada manajemen konflik. Lingkungan kerja tidak akan selalu aman dan tenang, sebab sesekali konflik pasti akan terjadi di dalamnya. Ada banyak orang yang terlibat di dalam lingkungan kerja, jadi konflik di antara para karyawan merupakan hal yang sangat wajar. Kondisi seperti ini bahkan bisa saja sering terjadi, terutama di dalam sebuah tim kerja. Bagi seorang manajer, mengatasi sebuah konflik seperti ini akan menjadi salah satu tugas penting. Harus bisa menjadi penengah dan sesekali menjadi pengambil keputusan di dalam konflik yang terjadi. Kemudian yang keempat ada kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi juga menjadi hal yang sangat penting, apalagi jika kelak menjadi manajer yang menangani beberapa tugas yang berbeda. Harus membiasakan diri untuk mendengar dan menyimak berbagai hal seperti ini, terutama untuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, memberikan saran atas berbagai hal yang disampaikan karyawan juga menjadi hal penting lainnya yang tak bisa diabaikan. Dan yang terakhir ada fleksibel. Manajer juga harus bisa bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berbeda. Tidak harus selalu sesuai dengan jadwal atau rencana kerja, berbagai tugas sangat mungkin memaksa untuk mengambil keputusan dan juga tindakan dengan cepat. Semua ini tentu harus diimbangi dengan kemampuan berpikir yang cepat, termasuk sikap yang fleksibel untuk berbagai kondisi yang tidak terduga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.